Halo Smart Viewers, kembali lagi di Jurnal Binusian di segmen Talk with Binusian. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang tentunya mungkin masih asing untuk beberapa orang ya. Kita hari ini akan ngebahas tentang kripto. Nah, hari ini kita ngobrolnya nggak akan sendirian karena kita di sini ditemenin sama Bapak Bambang Leo Handoko. Selamat pagi. Pagi Pak. Nah, kita bakal ngebahas nih tentang kripto. Kira-kira seperti apa ya kripto? Dan untuk itu saya pengen nanya lebih dulu sih Pak. Ya. Didengar-dengar nih katanya Bapak sedang meneliti tentang kripto juga. Boleh diceritakan nggak Pak? Gimana latar belakangnya? Kenapa sih ngebahas tentang kripto Pak? Baik, terima kasih Bu ya. Memang sangat menarik ya kripto ini, boleh dikatakan sekarang sedang booming ya, terutama memang di kalangan Gen Z ya Gen Z dan milenial lah ya, generasi muda gitu, dan yang profesional. Jadi karena memang awalnya dari fenomena ya, penelitian kan selalu dari fenomena. Jadi ada fenomena bahwa pengguna kripto baik di Indonesia dan di dunia ini dalam beberapa tahun ini telah banyak meningkat. Dan juga banyaknya influencer-influencer juga ya di sosial media ya, maupun di mana-mana kita bisa lihat bermunculan influencer-influencer kripto ya, yang mana ini juga sudah menjadi suatu hype ya, nggak cuma di Indonesia tapi secara global juga gitu. Dan dari fenomena ini, yang mana kripto ini boleh dikatakan menawarkan keuntungan, kalau kita bilang investasi ya, keuntungan yang cepat ya. Banyak tiba-tiba orang-orang yang mengklaim dia tiba-tiba jadi kaya ya, tiba-tiba jadi istilahnya kaya mendadak gitu. Ya, tapi di samping itu kan sebenarnya banyak yang orang mungkin nggak aware dengan resikonya juga gitu. Ya ada yang tiba-tiba kaya, mungkin yang tiba-tiba rungkat juga ada ya, istilahnya kan kalau orang kripto bilang rungkat gitu. Nah inilah yang akhirnya menarik ya minat saya untuk meneliti lebih dalam tentang kripto ini. Oke, berarti berangkat dari fenomena ini ya Pak ya, karena betul. Mungkin banyak yang tahu mungkin kripto banyak nih, tapi mungkin edukasinya belum cukup mungkin ya Pak ya. Oke. Iya. Kalau untuk itu saya pengen tahu juga sih sebenarnya kalau misalkan kripto di mata Gen Z itu seperti apa sih Pak? Karena kan tadi investasi, untung, sedangkan belum tahu nih kerugian yang akan didapatkan bisa juga mungkin ada gitu ya Pak. Gimana nih Pak? Nah ini menarik ya, karena saya juga ada banyak survei ya, baik survei wawancara maupun kuesioner ya dengan anak-anak Gen Z juga ya, bahwa di sini kita lihat Gen Z ini punya karakteristik mereka besar ya, tumbuh besar tuh ketika boleh dikatakan di era yang instan gitu, di zaman yang instan. Ya, bahkan mereka ya mostly juga mengalami pandemi COVID-19 ya, ketika sekolah ya, mungkin ketika mereka SMA atau yang ketika bahkan masih SMP atau kuliah gitu. Mereka mengalami kuliah online ya, hidup yang serba online seperti itu. Bahkan dalam istilahnya dalam dunia gadget pun juga boleh dikatakan semuanya serba instan. Apa yang mereka mau tahu, mereka tinggal cari, tinggal browsing ya, mereka tinggal tanya AI. Mungkin beda dengan generasi yang lebih tua sebelumnya, misalnya generasi boomers ya, yang mau cari informasi pun misalnya dari koran, mereka at least mesti beli dulu atau majalah. Itu pun informasinya kan yang kemarin, koran kan nggak langsung real time. Betul. Iya. Karena mereka serba instan, akhirnya banyak juga yang merasa ya kadang mereka salah kaprah gitu. Mereka pikir oh kripto ini bisa kaya instan gitu. Betul. Seperti yang influencer kadang iklankan gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat investasi kan boleh dikatakan sebenarnya jangka panjang gitu. Ya memang ada kalanya saya juga pernah ya beli kripto siang hari, malam tuh dia sudah naik ke double gitu. Pernah saya. Tapi itu kan istilahnya sekali-sekali aja. Sekali-sekali ya, hoki-hokian ya Pak. Hoki-hokian iya. Kadang kalau yang seperti itu yang sama influencer di-blast gitu. Tapi itu kan sebenarnya hanya sekali-sekali aja. Tapi at the end kan kalau kita bicara investasi ya jangka panjang gitu. Berarti sebenarnya kripto itu adalah salah satu investasi jangka panjang seharusnya Pak. Nah, nih makanya mungkin banyak yang jadi menyalahartikan kalau misalkan investasi ini tuh keuangan masa depan nih Pak. Nah, kalau menurut Bapak bagian mana sih yang sebenarnya valid nih bisa dibilang sebenarnya sebagai keuangan masa depan, tapi bagian mana sih yang sering dilebay-lebayin nih Pak, dibesar-besarin? Nah, jadi kripto juga kan sebenarnya ada banyak macam ya, seperti misalnya Bitcoin yang untuk investasi, Ethereum ya. Nah, ada juga yang kalau kita bicara ada istilahnya stable coin. Jadi stable coin itu adalah kripto yang nilainya stabil, yang mana nilainya itu disamakan dengan nilai komoditi. Misalnya disamakan dengan nilai emas ya. Disamakan dengan nilai dolar ya, US dollar. Jadi istilahnya tether. Jadi ada USDT, jadi tether USD, kemudian ada XAUT, jadi Tether XAU itu emas, jadi nilai kriptonya itu sama dengan nilai emas gitu.
Jadi di situ menarik kalau misalnya kita mau invest dalam bentuk foreign exchange, misalnya dalam bentuk US dollar, kita nggak perlu lagi sekarang ke money changer beli US dollar, yang mana kursnya juga kan ada kurs beli dan kurs jual. Betul. Kita bisa investasinya di USDT misalnya. Atau mau investasi emas, kalau kita beli emas batangan ya mesti pergi dulu atau mesti pesan dulu online secara fisik. Nah ini bisa juga invest dalam bentuk stablecoin tadi, jadi Tether XAU gitu. Nah di situ jadi banyak hal yang menarik. Nah di samping itu nanti ke masa depan tuh ada satu fenomena yang menurut saya bakal terjadi itu, kita itu bisa mensimplify bagaimana lalu lintas giro antar negara gitu. Oke. Kalau sekarang kan kita transfer uang ke luar negeri ya, taruhlah kalau dalam relevansinya orang kita banyak mau publikasi paper di jurnal, kita kirim transfer uang ke luar negeri ya, itu via bank transfer kan biayanya cukup tinggi. Betul. Dan kadang-kadang nggak bisa langsung masuk juga. Nah nanti ke depannya kita kalau semua orang sudah aware, jadi adoption dari Bitcoin ya maupun stablecoin ini sudah banyak di dunia, orang bisa transfer stablecoin aja, transfer USDT saja gitu dari wallet saya ke walletnya orang tersebut di luar negeri, dan itu bisa dilakukan secara real time dengan biaya istilahnya gas fee ya. Kalau di kripto itu gas fee-nya itu rendah gitu. Jadi bisa merubah, istilahnya bisa menjadi game changer nih dalam dunia itu ya, selain untuk investasi, tapi dalam lalu lintas giro, karena kan namanya currency ya, cryptocurrency, jadi currency itu kan uang gitu. Jadi di masa depan ketika adoption dari kripto ya khususnya stablecoin ini sudah meluas secara global, bisa jadi game changer untuk lalu lintas giro juga. Oke, berarti bisa berkembang melalui situ juga ya Pak ya? Betul. Nah cuma kadang yang di istilahnya yang nggak validnya ini ya tadi, kadang orang itu nganggap kripto itu tadi cara cepat, akhirnya jadi bukan investasi tapi gambling gitu. Betul, itu ya seringkali jadi kesalahpahaman ya Pak ya. Jadi akhirnya investasi udah ke istilahnya meme coin ya, koin yang kalau kripto kan kita bagi dua, ada Bitcoin dan altcoin. Altcoin itu istilahnya alternatif coin, jadi koin lain selain Bitcoin. Banyak koin-koin yang baru bermunculan ya, istilahnya meme coin ya, yang gambarnya juga simbolnya lucu-lucu. Nah orang kadang all in-nya semua investasinya, portofolionya di situ gitu. Kalau pas naik ya oke gitu, tapi kalau pas turun akhirnya kan jadi gambling gitu, bukan investment. Gitu. Benar. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya saya pengen tahu juga sih, kesalahan apa sih yang paling sering dilakuin nih sama investor pemula di kripto? Kayak tadi mungkin all in atau mungkin pilih-pilihnya kurang gitu ya Pak. Untuk memilih mau investasi kemana tuh masih belum ada nih edukasinya. Terlepas dari usia ya Pak. Dan dari pengalaman Bapak sendiri, kesalahan mana sih yang paling bahaya nih secara jangka panjangnya? Jadi karena kesalahan yang bahaya, orang ini terlalu kurang ya, misalnya kurang pemahaman tentang kripto sendiri, kemudian akhirnya ikut-ikutan gitu, jadi tergiring saja gitu. Ada influencer yang mereka kadang tidak memberikan edukasi ya, ada juga sih influencer yang bagus, mereka kasih edukasi, ada yang sekadar istilahnya maaf ngomong ya flexing gitu, flexing aja gitu, flexing aja dan orang itu akhirnya terbawa gitu, enak ya pengen cepet kaya kayak dia gitu. Apalagi tadi Gen Z kan udah terbiasa instan, nggak pengen proses. Ini aja nih cepet nih, bisa cepet kaya. Nah akhirnya terbawa lah di situ. Jadi dia invest ya istilahnya beli, tetapi kurang literasi gitu. Sebenarnya dia sendiri kurang paham, yang dibeli apa aja dia nggak tahu gitu. Benar. Yang dibeli apa aja nggak tahu tapi berani gitu orang, karena terbawa istilahnya. Kalau dalam dunia investasi yang saya teliti ini disebutnya herding behavior. Jadi perilaku herding gitu, orang tuh tergiring gitu. Jadi biasanya ada dua tipikal investor ya. Kalau investor yang lebih pengalaman, biasanya mereka yang istilahnya pengalaman tuh bukan karena umur juga. Orang umur boleh tua, tapi kalau belum ngerti ya sama aja gitu. Tapi misalnya orang yang udah berkecimpung di dunia kripto ya, taruhlah udah di atas 1 tahun, mereka udah mulai ngerti, biasanya lebih cenderung misalnya bisa membaca pergerakan pasar, bisa melihat kondisi ekonomi global. Jadi kadang kripto ini kan banyak dipengaruhi kondisi ekonomi makro juga. Ada terjadi perang, ada The Fed pangkas istilahnya bunga ya, The Fed pangkas bunga sehingga orang pindah dari investasi yang tidak beresiko menjadi lebih beresiko karena bunga investasinya turun seperti itu. Nah kalau orang sudah bisa mulai membaca pergerakan pasar, membaca situasi gitu, biasanya dia lebih menggunakan analisis sendiri.
biasanya tipe yang lebih ke, kalau dalam penelitian saya itu lebih kita sebutnya heuristik gitu. Heuristik itu istilahnya orang yang lebih ambil keputusan sendiri, dia lihat data pasar. Tapi kalau yang lebih pemula, mereka lebih ke istilahnya herding. Herding itu jadi istilahnya digiring gitu, kayak domba gitu digiring ya. Jadi digiring, kalau influencer bilang apa ya mereka ikutin gitu. Ya sekarang perlunya kredibilitas dari influencernya gitu. Jadi influencernya nggak cuma flexing, tetapi mereka yang punya literasi keuangan juga. Seperti misalkan kalau di China sekarang ya, orang mau influence di bidang apa, mereka istilahnya mesti punya kemampuan dulu di bidang itu gitu istilahnya. Jadi nggak license-nya jadi nggak asal ngomong. Iya gitu. betul. Kadang memang kan kalau kita kan lebih mudah ya termakan omongan, apalagi melalui internet dan media sosial itu ya, itu dipengaruhi banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita cuma tahu, oh ini secara instan bisa dapat seperti ini, ya mau nggak mau pasti kan banyak yang jadi tertarik gitu ya Pak, tapi nggak tahu basicnya kayak gimana. Nah, untuk itu banyak juga orang yang nganggap kalau kripto tuh sebenarnya aman kok buat investasi, karena kan kripto sendiri diregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ya Pak ya. Tapi dari perspektif audit dan manajemen resiko apa sih yang sebenarnya tetap bakal dimilikin nih dan nggak dilindungin sama badan tersebut? Nah, baik, menarik. Nah, jadi memang sebelumnya kripto ini kan under Bapepti ya tadi. Nah, tetapi per 1 Januari 2025, kripto itu sekarang udah under OJK gitu. Nah, jadi kalau Bapepti kan memang komoditi, sebelumnya kan kita anggapnya sebagai komoditi ya, gitu. Nah, kemudian belakangan kita anggapnya sebagai sudah instrumen investasi, sehingga sudah under OJK, jadi per 1 Januari 2025. Nah, memang kalau untuk resiko ya, dengan adanya diregulasi oleh pemerintah, Indonesia punya istilahnya bursa kripto yang resmi dari pemerintah, itu bisa membuat ada rasa aman dari investor ya. Paling nggak ini sekarang udah legal nih. Jadi kita bukan invest pada sesuatu yang ilegal. Betul. Ya. Ini sudah legal, sudah diregulasi, sudah pajak juga ya. Ada pajak juga ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi semua perusahaan-perusahaan istilahnya crypto exchange yang ada juga terdaftar di OJK gitu. Tapi memang ada resiko yang tidak bisa di-cover gitu. Ya, yang kalau misalnya kita secara audit juga ya mesti ada assessment, jadi penilaian resiko gitu. Ya, dan juga masing-masing investor punya toleransi resiko istilahnya. Ya. Jadi resiko yang nggak di-cover adalah sebenarnya resiko kerugian gitu. Jadi resiko ketika kripto yang dibeli itu nilainya turun ya, atau bahkan istilahnya delisting. Iya. Karena bisa aja ya Pak ya tiba-tiba. Iya. Bahkan turun terus sampai delisting gitu. Ya istilahnya kalau dalam kripto ada istilahnya crypto crash. Jadi crash itu turun tajam gitu. Ya, turun tajam. Dan beda sama kalau misalnya di bursa ya. Kalau di bursa saham kan ada misalnya auto reject bawah. Ya, ada auto reject atas, auto reject bawah. Auto reject atas dan bawah tuh gini. Jadi kalau dalam satu hari saham yang diperjualbelikan itu diperdagangkan, dia naik terlalu tinggi, maka akan di stop juga. Disebutnya auto reject atas. Ketika dia turun drastis juga akan di stop gitu. Yaitu auto reject bawah. Nah, itu adalah untuk menghindari penurunan yang drastis. Tetapi di kripto kan itu tidak ada. Tidak ada auto reject atas, tidak ada auto reject bawah. Makanya dalam satu hari saya pernah beli siang, malam toto double gitu. Itu meme coin gitu ya. Nah, tetapi di satu sisi yang lain ya, sama juga ketika dia turun maka tidak ada yang membatasi gitu. Istilahnya nggak ada yang mencegah gitu ya. Udah kalau turun ya terjun bebas, crypto crash gitu. Jadi bedanya itu dengan saham, dia tidak ada aturan auto reject bawah. Makanya kalau rungkat, istilahnya orang-orang kripto ya rungkat, sekalinya rungkat bisa drastis gitu. Berarti itu salah satu yang perlu disiapkan nih ya sama investor ya, kalau misalnya mau main kripto, ya kapan aja bisa aja tuh terjadi rungkat itu ya Pak ya. Tidak dibatasi tadi. Lalu sejauh mana sih institusi pendidikan nih seperti BINUS University sudah efektif meningkatkan literasi keuangan digital mahasiswa? Di sisi mana peran kampus masih lemah atau perlu dikritis nih agar tidak sekedar mengikuti hype teknologi aja nih Pak? Nah, kalau peran kampus sendiri kalau saya lihat dari BINUS sih sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali edukasi tentang kripto ya. Antara lain kita sering mengundang ya pembicara-pembicara yang kredibel ya, termasuk influencer juga ya. Kita pun sendiri punya kerjasama yang baik dengan Asosiasi Blockchain Indonesia dan
Asosiasi Pedagang Kripto Indonesia. Jadi biasanya kita sebut sebagai ABI Aspakrindo ya. Bahkan juga salah satu dosen kita ya juga pernah diundang juga waktu pembukaan acara Bulan Literasi Kripto tahun lalu. Jadi kalau dari pemerintah kan mengadakan Bulan Literasi Kripto ya, yang mukul gongnya dari BINUS juga gitu. Oke. Iya. Oke, itu Prof Meiliana. Oh, Iya. Prof Mei. Oke. Nah, jadi banyak juga ya literasi yang diselenggarakan, dan BINUS ini juga kan punya BINUS Blockchain Crypto Club BBCC gitu. Tahun lalu juga memenangkan suatu kejuaraan ya. Jadi dari BINUS Blockchain Crypto Club ini memenangkan suatu kejuaraan yang finalnya tuh di Bali ya. Hackathon waktu itu. Iya. Oh, hackathon itu ya. Iya. Oh, itu kripto. Hackathon, Oke. iya. Ternyata mahasiswa kita juga ternyata udah melek juga ya, Pak ya. Iya, melek, Udah bahkan betul. udah berprestasi di bidang kripto Prestasi, ini ya. iya. Oke, nah Mungkin nanti menarik lagi kalau dosen-dosennya juga bisa ini bikin istilahnya ya seperti literatur ya, buku ya, maupun penelitian maupun paper yang berhubungan dengan kripto gitu. oke. Jadi kalau dosennya yang tulis kan mahasiswanya kenal, oh ini Betul. bapak ini atau ibu ini Betul. orang sendiri. Iya. Berarti sebenarnya kalau lingkungan BINUS University Betul. sebenarnya sudah Sudah, sangat iya, familiar ya sangat dengan familiar. kripto. Dengan Jadi kripto. mungkin teman-teman di luar sana bisa loh belajar sama teman-temannya yang BINUSian mungkin, karena kita di sini ternyata sudah familiar ya Pak Familiar, ya. betul, Oke. anak-anak. Iya. Terus yang terakhir nih Pak, kalau misalkan ada mahasiswa yang tertarik buat mulai berinvestasi secara Iya. umum nih, bukan cuma kripto aja ya Pak. Iya, betul. Apa sih langkah pertama yang paling rasional secara finansial menurut Bapak? Dalam kondisi apa kripto layak dipertimbangkan, dan dalam kondisi apa justru sebaiknya dihindari Oke, nih, Pak? baik. Nah ini menarik. Jadi kalau misalkan pemula dalam investasi, pertama karena kita bicara investasi ya, investasi ini kan istilahnya jangka panjang gitu. Tuh. Nah berarti yang diinvestasikan adalah idle money sebenarnya gitu. Jangan nanti anak-anak uang kuliahnya lagi. Itu dia, jangan ya teman-teman ya. Uang kuliah nanti kalau pas turun bagaimana gitu, belum bisa jual ya. Seperti sama juga misalnya orang kerja ya, orang bisnis, jangan istilahnya uang dapur yang dipakai buat investasi. Jangan uang buat kalau orang yang dagang, uang buat bayar supplier gitu, uang buat muter inventory malah diinvestasikan ya di kripto ya, jangan. Tapi idle money gitu. Oke. Idle money pertama yang kita investasikan. Kemudian dalam investasi ada namanya portofolio. Portofolio itu jadi kita mengatur nih berapa banyak sih persentase investasi-investasi kita gitu. Jadi misalnya kita bagi, jangan semuanya ditaruh yang beresiko. Kita taruh ada yang tidak beresiko, ada yang istilahnya beresiko rendah, menengah maupun resiko tinggi gitu. Kalaupun misalkan investasi di kripto, ya investasi di kripto menarik, ya kita bisa invest misalkan di Bitcoin-nya sekian, gitu, Ethereum-nya sekian, meme coin-nya sekian. Jangan semuanya all in di meme coin gitu, karena tertarik nanti kalau sekalinya naik banyak. Ya memang betul, tapi kalau sekalinya turun turun banyak. Gitu. Jadi yang harus dihindari tadi dalam memandang kripto, kita memandangnya kripto ini sebagai investasi. Kalau investasi, taruhlah nih, untung 10% aja, itu udah besar loh dalam investasi, udah besar. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan bunga, misalnya bunga deposito bank gitu ya, paling 1 tahun misalnya 5% gitu. Investasi kripto nih 1 bulan misalnya dapat 10% aja, wah itu udah besar sekali gitu istilahnya ya. Gitu, dalam investasi 10% setahun udah besar gitu. Jadi jangan terlalu kepikirannya waduh pengen double apa segala macam gitu. Betul. Sehingga nanti akhirnya bukan investasi, arahnya gambling jadinya begitu. Betul. Oke. Iya. Berarti perlu diperhatikan nih ya buat Iya. teman-teman yang mau mulai untuk investasi, mau apa aja nih, kripto, Iya, saham segala saham, macam. betul. Kita mesti perhatiin juga ya. Pertama Iya. jangan pakai uang dapur ya, iya, uang uang yang dapur. untuk kepentingan nih jangan ya guys. Kita harus punya nih sisihan ya Pak ya. Iya. Uangnya benar-benar nggak akan kepake nih. Iya. Kita bisa taruh untuk investasi. Kemudian jangan juga dibutakan sama angka ya Pak ya. Betul, Yang iya. namanya naik keuntungan itu Betul. ada prosesnya. Ada prosesnya, Pak. betul. Iya. Nah, jadi buat para binusian dan teman-teman semua yang mau mulai investasi, jangan lupa perhatiin kata Bapak Bambang tadi. Iya. Nah, untuk itu kita akan kembali ke studio. Kita akan kembali lagi di Jurnal Binusian di segmen Talk with Binusian lainnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak ya. Wah, ini insightful